Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kecakapan literasi diri pada aksi nyata. Topiknya dari literasi lintas mata pelajaran. Dari kelompok oleh 5 orang yang berada di layar teman-teman sekalian. Kali ini kita mulai dari pemahaman baru apa yang kami dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas. Selain itu, kita juga akan membahas tentang apa itu pengaruh dan manfaat literasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kita nantinya sebagai seorang guru berkontribusi dalam membudayakan literasi. Dan tak lupa kami juga akan menyampaikan mengenai pengalaman kami dalam proses belajar literasi dan harapan kontribusi di dunia pembudayaan literasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pemahaman baru kami mengenai pelajaran kontekstualitas. Pemahaman baru yang kami dapatkan dari mata kuliah ini antara lain yang pertama, tentunya kami mengetahui terkait konsep dan strategi dalam pembelajaran literasi yang efektif. Selain itu, kami juga memahami konsep lingkungan yang kaya akan teks. Tak lupa juga kami dapat merancang dan mengaplikasikan sebuah pembelajaran literasi. Dan semua hal tersebut dapat membantu kami dalam cara pandang kami mengenai literasi. Tentunya membantu kami dalam mengajukan pertanyaan kepada diri kami sendiri agar kami menjadi insan yang literat. Hal menarik lainnya adalah meningkatnya minat baca peserta didik di SMP Negeri 16 Malang. Setelah kami membahas tentang pemahaman baru apa sih yang kami dapatkan, dilanjutkan dengan pengaruh dan manfaat dalam kehidupan kami. Yang pertama, terbukanya wawasan kami mengenai berbagai hal yang kami baca, dengar, dan lihat. Dan juga menjadi sarana latihan kami dalam menulis, merangkai kata, pemirsa, dan bercerita. Tak lupa juga, literasi dapat mempertajam kemampuan kami, terutama dalam menangkap makna dari suatu informasi. Pastinya, saat ini yang sedang saya lakukan yaitu public speaking, dengan memperkaya pengetahuan dan sarana latihan kami untuk public speaking. Selanjutnya adalah bagaimana kontribusi kita nantinya sebagai guru dalam membudayakan literasi. Kontribusi terkait pembudayaan literasi yang akan kami canangkan, pertama adalah mengenai lingkungan fisik. Lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran peserta didik. Lingkungan sosial efektif dapat dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Selanjutnya adalah lingkungan akademik, yaitu pengadaan alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran literasi. Bagaimana caranya kami meningkatkan dan membudayakan literasi pada lingkungan fisik? Yang pertama, kami akan mengajukan untuk adanya pojok literasi. Yang kedua, memajang karya-karya siswa. Dan yang ketiga, menciptakan kelas yang kaya akan informasi. Bagaimana dengan lingkungan sosial efektif? Yang pertama akan ada penghargaan bagi siswa-siswa yang aktif. Yang kedua, memajang penghargaan siswa yang berprestasi. Dan juga membuat jurnal bacaan dan portofolio siswa. Lanjutkan dengan lingkungan akademis. Yang pertama, adanya kegiatan membaca di jam ke-0, entah itu 15 menit ataupun 30 menit awal. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga adalah peningkatan literasi untuk kegiatan akademis. Selain itu, kami juga akan membudayakan berpikir kritis dengan membimbing peserta didik untuk senantiasa berpikir kritis dalam segala hal. Tak lupa menghargai karya dengan memajang hasil karya peserta didik secara rapi dan menarik.
Dan yang sekarang sedang viral dan booming yaitu memanfaatkan media sosial. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mempunyai media sosial. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang guru membuat konten-konten edukasi, terutama di bidang literasi. Selanjutnya adalah kita dapat membuat komunitas membaca. Komunitas yang di dalamnya saling berbagi bahan bacaan atau literasi. Komunitas membaca tidak perlu yang besar, bahkan komunitas kecil dapat membantu peserta didik untuk terus mengembangkan literasinya. Sekarang saatnya adalah digital storytelling, pengalaman proses belajar literasi dan harapan kontribusi di dunia pembudayaan literasi. Salah satu anggota memiliki pengalaman belajar yang cukup menarik. Pertama, adalah fasilitas orang tua yang diberikan itu adalah fasilitas terbaik, sehingga dia dapat memanfaatkan fasilitas itu untuk menambah literasinya. Selain itu, orang tua yang berada di sekolah atau guru sangat mendukungnya, di mana peserta didik tersebut dapat menjadi insan yang cinta akan literasi karena adanya pembelajaran yang sangat menyenangkan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah yang mendukung saya untuk selalu menggunakan dua bahasa dalam belajar, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hal ini membuat saya kaya akan kosakata. Selanjutnya adalah apresiasi berbagai reward dari lomba speech, news presenter maupun storytelling. Hal ini membuat saya semakin terus mengasah kemampuan saya dalam bidang literasi. Mulai dari literasi membaca, literasi menyampaikan kepada semua orang dan juga literasi mendengarkan. Selanjutnya adalah sharing dengan menjadi kelas ekstrakurikuler komunikasi. Apa-apa yang saya dapat sebelumnya, ketika saya bagikan, maka hal tersebut akan kembali lagi kepada saya dengan hal yang lebih besar. Hal itu adalah perjalanan pengalaman belajar literasi yang sangat menarik bagi saya. Tentunya, saya juga punya harapan kontribusi di dunia pembudayaan literasi. Harapan yang cukup sederhana namun butuh seluruh pihak untuk mewujudkan, yaitu semua pihak yang berkepentingan untuk tumbuh kembang anak, terutama di dunia literasi anak, harus mempunyai growth mindset dan selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran literasi yang diharapkan. Seperti kata seseorang, cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi. Jadi kita harus selalu membudayakan literasi dimanapun kita berada. Begitu ucap Lenang Manggala. Sekian sebuah cerita dari kami, semoga cerita kami dapat membekas di hati Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.